Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bisa Dilalui. Saudara, kita harus bisa mengerti dan menghayati pribadi Allah yang maha besar dan maha agung itu. Kita jangan sampai mengarahkan hidup kita kepada masalah-masalah fana. Allah tentu tidak mau berurusan dengan umatnya hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, sehingga hidup bisa nyaman, aman, indah, karena semua dengan mudah bisa dipenuhi dan dilewati, tetapi terpisah dari Allah selama-lamanya. Apa itu yang Allah mau? Tentu tidak, bukan. Saudara, Tuhan mau keadaan kita itu baik-baik. Tuhan tidak ingin kita berkeadaan buruk, tapi baik-baik dalam persekutuan dengan Allah. Sebab bagaimanapun dan apapun keadaan kita, Tuhan cakap menopang kita, sehingga kita selalu bisa berkata, bisa dilalui. Yang akhirnya kita sampai di kerajaan surga. Jadi jangan pernah ragukan Dia. Jangan mencurigai Tuhan. Ingat, kita tidak mungkin akan masuk kerajaan surga, masuk rumah Bapa, kalau kita mencurigai Allah. Kita harus mempercayai Dia, saudara. Apapun keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita harus memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Itu doa Tuhan Yesus. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, kita tidak bisa meragukan, tidak bisa mencurigai Dia. Kita yakin kita ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan tanpa kita minta. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bisa merasakan betapa agung pribadinya, betapa bisa dipercayainya Dia, Allah yang baik itu. Masalah memang bisa datang dalam hidup kita, bahkan terus-menerus, seolah tidak ada habisnya. Dan sering kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Sepertinya Tuhan membiarkan. Tidak, saudara. Yang benar, Tuhan sedang melatih kita. Jangan sampai kita mencurigai Tuhan. Sebab ketika kita mencurigai Tuhan, berarti kita tidak menghormati Dia. Jadi sikap hidup kita harus benar, tetap dalam kekudusan. Tidak mungkin Tuhan mengkhianati kita. Tidak mungkin Dia melupakan kita. Kita pun dapat merasakan keagungan pribadi Tuhan. Sehingga pada waktu kita menyembah, kita bisa menyembah dengan kekaguman yang benar. Belajarlah hidup sebersih-bersihnya, sekudus-kudusnya. Jaga mulut, mata, telinga, pikiran, dan perbuatan kita. Dengan cara ini, kita bisa menyatu dengan Tuhan. Kita bisa merasakan dan mengerti keagungan pribadinya, sehingga kita tidak mencurigai Dia. Tuhan Yesus memulai pelayanan dengan percaya kepada Bapa, dan Ia juga mengakhiri pelayanannya dengan tetap mempercayai Allah, Bapanya. Di kayu salib Ia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bagaimana dengan kita? Umumnya kita marah, daging kita tidak bisa menerima ketika kita tidak melihat kehadiran Allah dalam persoalan kita, ketika doa kita tidak dijawab. Pasti ada, walaupun sedikit, hati ini protes, saudara. Walaupun teorinya kita tahu
bahwa Allah menyertai kita, tahu kalau kita harus sabar, kita harus bersyukur dalam segala hal, tahu kalau pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, tahu kalau di dalam Tuhan kita akan kuat menanggung segalanya, dan sebagainya. Tetapi tetap ada kemarahan, ada perasaan kecewa, perasaan khawatir. Kondisi seperti itu jangan kita diamkan, harus dibereskan. Karena itu bisa menguasai kita, harus kita padamkan. Kita bisa memadamkan itu dengan cara berdoa, menyembah Tuhan, dan berkata, "Engkau agung Tuhan, Engkau mulia, Engkau tidak bercela. Apa yang Kau lakukan sempurna. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya Engkau baik. Tidak ada yang lebih baik dari Engkau." Saudara, jujur, kita pasti bisa melihat, mendengar kemarahan dalam hati kita itu, atau dalam situasi tertentu. Percaya Tuhan menyertai, tapi ada suara, "Matilah kau." Ada kekhawatiran, itu harus diselesaikan. Kekhawatiran harus dimatikan. Kemarahan, nafsu-nafsu yang jahat harus dimatikan. Saudara, kalau kita banyak berdoa, duduk diam di kaki Tuhan, kita bisa merasakan suara jiwa yang keruh dan suara roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Misalnya pada waktu kita ribut dengan seseorang, lalu disuruh damai. Kita berdamai, namun sejujurnya ada kemarahan di balik perdamaian itu. Itu yang harus dimatikan. Dan kalau itu tidak kita matikan, kita tidak bisa menghormati Tuhan. Kalau kita bergumul demikian di setiap hari, maka itu akan makin lemah. Tapi pencobaan memang kadang-kadang lebih besar, dan itu memicu manusia lama atau pikiran-pikiran yang bukan dari Allah itu muncul. Makanya pikiran kita harus dipenuhi oleh firman. Duduk diam di kaki Tuhan. Hadirat Tuhan akan menguasai kita, mencengkeram kita. Dan hal itu sangat berpotensi untuk mematikan setiap suara-suara yang negatif. Banyak orang tidak waspada terhadap suara itu, saudara. Akhirnya dia dibesarkan dan semakin besar. Sama kalau kita membenci seseorang, kebencian itu mesti dimatikan. Tapi kalau dihidupkan, apa yang terjadi? Nah, kalau terus-menerus seperti itu, pikiran kita dikuasai setan, sampai nurani kita rusak sama sekali. Rusak berat, saudara. Suara-suara itu bisa juga membuat fantasi. Fantasi bisa menciptakan pikiran. Pikiran bisa membangkitkan gairah. Dan gairah menjadi energi untuk melakukan suatu perbuatan. Tapi kalau yang negatif itu dipadamkan, dimatikan, kita bisa memuliakan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan bisa harmoni, bisa menyatu. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Saudara, hari ini mungkin ada di antara kita seperti sedang duduk di atas bara masalah. Tidak enak, tapi tetaplah duduk di situ dan nikmati kehangatan bara yang akan mendewasakan dan menyempurnakan kita. Kita harus tetap percaya Tuhan yang hidup beserta dengan kita, sehingga semua bisa dilalui. Amin. Tuhan Yesus memberkati.